Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Diah Titik Febriana. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang termokimia. Sebelum belajar tentang termokimia, kita harus mengingat dulu tentang energi. Apa itu energi? Nah, energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Pada dasarnya, bentuk energi terbagi atas dua kelompok, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Jika energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, hal ini berkaitan dengan gerakan atom dan molekul dalam suatu benda. Bentuk energinya disebut dengan energi kalor. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh susunan komponennya serta gaya tarik atau tolak antar molekulnya. Misalnya, energi dalam ikatan kimia yang disebabkan oleh susunan atom dan gaya antar molekul penyusunnya. Macam-macam bentuk energi yang ada, diantaranya energi kimia, misalnya terdapat dalam batu baterai. Kemudian energi listrik, misalnya dalam saluran listrik ya. Kemudian energi mekanik, biasanya energi yang dihasilkan dari gerak, misalkan gerak mesin. Kemudian energi radiasi, contohnya energi sinar matahari. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi panas, contohnya adalah energi pada saat kita membakar suatu benda. Nah, jika bicara dengan energi, maka kita mengingat tentang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Yang paling banyak dibahas dari materi termokimia adalah energi panas atau kalor. Contohnya, pembakaran kayu di api unggun. Nah, pernahkah kalian membakar kayu? Kayu yang terbakar dan lingkungan sekitarnya memiliki suhu yang berbeda. Perbedaan suhu ini mengakibatkan terjadinya perpindahan energi, yaitu dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan energi akan terus berlangsung sampai tercapai suhu yang sama di antara kedua benda tersebut. Energi yang dipindahkan inilah yang disebut dengan kalor. Nah, kalor, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada lingkungan sekitar api unggun? Nah, termokimia sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Di sini kita mengenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Gambarannya, jika lingkaran ini disebut dengan sistem, maka segala sesuatu di luar sistem disebut dengan lingkungan. Di antara sistem dan lingkungan, ada perpindahan energi dan ada perpindahan materi. Nah, ini lebih jelasnya ya, sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita. Untuk kimiawan, sistem biasanya mencakup zat-zat yang terlibat di dalam perubahan kimia maupun fisika. Sisa alam yang berada di luar sistem disebut dengan lingkungan. Contohnya, kita mereaksikan antara larutan NaOH dengan HCl di dalam tabung reaksi. Sistemnya yaitu larutan NaOH dan HCl yang bereaksi. Sedangkan lingkungannya yaitu tabung reaksi dan suhu udara di sekitarnya. Nah, kemudian sistem sendiri ada 3 jenis berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, yaitu yang pertama sistem terbuka, merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi perubahan materi. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi.
sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Untuk contohnya, misalkan sistem terbuka, yaitu kita mereaksikan suatu zat di dalam gelas beker yang terbuka. Sistem tertutup contohnya kita mereaksikan zat di dalam labu Erlenmeyer yang diberi tutup. Kalau sistem terisolasi contohnya adalah di dalam termos. Nah, ada istilah entalpi dan perubahan entalpi jika kita belajar tentang termokimia. Entalpi sendiri artinya adalah banyaknya energi yang dimiliki oleh sistem pada tekanan tetap. Sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia. Pada tekanan yang konstan, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan dan diserap oleh sistem. Selanjutnya, kita harus mengenal juga tentang apa itu reaksi eksoterm dan endoterm. Gambarannya seperti ini. Untuk reaksi eksoterm di dalam Erlenmeyer terasa lebih panas dibanding di sekitarnya, di tabung Erlenmeyernya ya. Nah, hal ini karena ada panas yang keluar dari dalam sistem menuju ke lingkungan. Sedangkan endoterm, jika kita mereaksikan di dalam Erlenmeyer tabungnya terasa lebih dingin, itu artinya ada panas yang diserap oleh sistem dari lingkungan. Begini contoh grafik atau diagram entalpi diagram tingkat energi ya. Yang sebelah kiri ini adalah reaksi eksoterm. Kita lihat delta H dari reaktan itu lebih besar daripada delta H produk. Sehingga delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan, maka bernilai negatif. Untuk reaksi endoterm, delta H reaktannya lebih rendah daripada delta H produk, sehingga delta H-nya bernilai positif. Jika dibandingkan antara reaksi eksoterm dan endoterm, kita dapat kesimpulan sebagai berikut. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang dapat melepaskan panas, sedangkan endoterm yang membutuhkan panas. Reaksi eksoterm, entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produk. Hal ini merupakan yang menyebabkan perubahan entalpinya menjadi negatif. Sedangkan entalpi reaktan kurang dari entalpi produk untuk reaksi endoterm. Maka perubahan entalpinya bernilai positif. Untuk reaksi eksoterm, suhu lingkungannya naik sehingga kita pegang wadah reaksinya terasa lebih hangat. Sedangkan untuk reaksi endoterm, suhu di lingkungan turun. Contoh reaksi eksoterm yaitu semua reaksi pembakaran, penambahan logam alkali golongan 1A dengan air. Sedangkan contoh reaksi endoterm adalah proses es mencair, melarutkan amonium nitrat ke dalam air. Demikian materi termokimia kali ini. Dilanjutkan dengan sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.